Di episode 5, pertemuan para patriark klan besar kota Tianyun. Wang Yin lalu mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya saat dia berjalan masuk ke kamarnya. Dia sekarang memiliki tekad yang kuat untuk menjadi lebih kuat seperti Fei Hung dan melindungi rumahnya. Dia harus rajin berkultivasi, sekaligus agar dapat bertemu dengan pemuda itu lagi. Beberapa saat kemudian, di dalam aula pertemuan istana kota Tianyun, patriark dari 5 klan paling kuat di kota Tianyun telah berkumpul. Klan ini adalah klan Lin, klan Qing, klan Luo, klan Xin, klan Zhang. Wang Shu sedang duduk di tempat yang tampaknya sedikit lebih tinggi di ruang pertemuan. Jadi, dia bisa mengawasi dan berbicara tanpa gangguan dengan semua orang yang hadir. Setidaknya ada 12 orang yang hadir di aula ruangan pertemuan itu. Mereka semua duduk mengelilingi meja bundar besar, sehingga semua orang bisa melihat satu sama lain. Wang Shu duduk dan di sebelahnya ada Wang Fu. Setiap tempat duduk patriark dari klan itu masing-masing datang dengan 2 orang bersama mereka. 1 orang untuk mewakili setiap klan. Para patriark semua, pertama-tama aku ingin memberitahu bahwa semua yang ada di kelompok tim ekspedisi yang ikut bersamaku telah meninggal. Bahkan Wang Ji, saudaraku juga telah meninggal. Wang Shu berbicara perlahan dan bercerita saat dia mengingat kematian orang-orang yang ikut bersamanya. Hening. Tidak ada yang masih berbicara. Ada keheningan total di mana orang bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh. Suasana berlangsung seperti itu beberapa menit sebelum ada yang bisa berbicara. Bela sungkawa dari kami kepada mereka semua. Sangat disayangkan dan sedih bahwa pelindung kota kita telah meninggal. King Mo, yang merupakan patriark keluarga King, berbicara dengan sedih mengingat para ahli itu. Bahkan di sisinya, leluhur King mengangguk sebagai pengakuan. Suasana tegang dan hening untuk waktu yang singkat sebelum Wang Shu kembali berbicara lagi. Sialnya, kami bertemu binatang iblis yang sangat kuat. Itu melampaui tahap legenda. Bahkan Aki bukan tandingan binatang iblis itu. Bahkan jika kami memiliki ahli peringkat legenda lainnya, namun binatang iblis itu akan dengan mudah membunuh kami. Apa? Lebih kuat dari peringkat legenda? Para leluhur dan patriark dari setiap klan tercengang sebelum menoleh ke arah Wang Shu dan bertanya apakah itu hanya lelucon. Tetapi melihat bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda, mereka mulai mempercayainya. Pemimpin kota. Patriark Lindong masih ragu-ragu untuk berbicara, tetapi masih melanjutkan. Dia berkata, jika makhluk itu lebih kuat darimu, sampai-sampai bukan lawannya, apakah itu tidak berarti bahwa kota Tianyun kita dalam bahaya? Semua orang tercengang sebelum mereka mulai khawatir tentang ancaman seperti itu terhadap kota Tianyun. Jika binatang iblis lebih kuat dari peringkat legenda, bukankah itu memalukan bagi semua orang? Siapa yang bisa selamat dari serangan binatang iblis dengan kekuatan seperti itu? Patriark Zhang juga bertanya perlahan, berusaha memastikan suatu hal. Pemimpin kota, kau baru saja menyebutkan bahwa kalian bertemu dengan binatang iblis itu dan membunuh semua orang di dalam tim yang ikut bersamamu. Jika itu masalahnya, bagaimana kau bisa bertahan? Apakah kau berhasil melarikan diri dari binatang iblis itu? Semua orang bereaksi terhadap pertanyaan Patriark Zhang, dan semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada Wang Shu, yang terakhir mengangguk sebelum berbicara dengan jelas tentang masalah ini. Inilah yang ingin saya bicarakan dengan kalian semua. Sebenarnya binatang iblis itu sudah mati. Itu dibunuh oleh seseorang saat binatang iblis itu hampir membunuh aku dan putriku.
Wang Shu menghela nafas ketika dia mengingat adegan Fei Hung yang menakjubkan dengan mudah membunuh binatang iblis itu. Patriark Shin mengangkat kepalanya dan juga bertanya, "Tuan kota, itu berarti orang ini, apakah dia melampaui pangkat legenda? Siapa sebenarnya penguasa yang kuat seperti dia ini?" Wang Shu menjawab, "Itu masalahnya. Dia bukan seumuran seperti kita, bahkan bukan orang yang terlihat sudah dewasa. Dia hanyalah seorang pemuda. Namanya Fei Hung. Dia terlihat seperti berusia sekitar 18 atau 20 tahun. Tapi tetap saja, dia dengan mudah menghabisi binatang buas itu." "Apa?" Semua orang yang hadir tercengang, bertanya-tanya, apakah dia hanya seorang pemuda dan apakah dia memiliki kekuatan di luar pangkat legenda? Itu tidak mungkin. Wang Shu memandang semua orang dan tahu mereka tidak bisa mempercayainya. Bahkan dia merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang manusia semuda Fei Hung memiliki kekuatannya luar biasa. Wang Shu tidak menunggu lama sebelum melanjutkan untuk berbicara. "Dan bukan hanya itu. Cara dia membunuh binatang iblis itu adalah dengan menggunakan pedang." "Sebuah pedang? Bisa jadi pedang seperti itu memiliki kekuatan atau bahkan memiliki ujung tombak yang tajam. Jadi masuk akal untuk membunuh binatang iblis itu." Sebelum mereka bisa menarik kesimpulan lagi, suara Wang Shu terdengar lagi. "Tapi pemuda itu tidak melawan binatang iblis itu secara langsung. Sepertinya dia mengendalikan pedang dari jauh dengan kekuatannya untuk membunuh binatang iblis itu. Pedang itu menari-nari di langit, memotong kulit monster itu. Binatang iblis itu tidak bertahan lebih dari 10 nafas ketika pedang itu akhirnya memenggal kepalanya. Setelah itu, pedang itu melayang ke sisi pemuda itu." Wang Shu berbicara dan terlihat masih heran sampai saat ini. Seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang ajaib. Seolah-olah pemuda itu adalah seorang dewa yang kuat, dengan mudah membunuh binatang iblis itu. Bukan itu saja, ketika dia pergi, dia menginjak pedangnya, dan dia terbang di langit. Itu adalah pedang terbang yang legendaris. Wang Shu berseru ketika dia ingat melihat Fei Hung terbang di langit dengan pedangnya. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan berita itu. Meskipun mereka merasa itu tidak nyata, pemimpin kota tidak pernah bercanda, karena ini menyangkut kematian para ahli yang merupakan pelindung terbesar untuk kota Tianyun. Selain itu, jika binatang itu masih ada, itu akan menjadi ancaman terbesar yang pernah dihadapi kota mereka. Mereka merasa ini bukan cerita nyata. "Tuan kota, apakah pemuda bernama Fei Hung ini mengatakan dari mana dia berasal? Dia tidak mungkin berasal dari wilayah benua Tianyun kita, bukan?" Patriark Luo bertanya dengan ragu-ragu. Dia masih tidak percaya apa yang dia dengar. "Itu benar. Mungkinkah dia berasal dari luar pegunungan? Tapi kita belum mengetahui adanya pemukiman manusia selama ratusan tahun di luar sana." Patriark Shin berbicara sambil merenungkan dari mana pemuda itu berasal. "Memang benar, dia bukan dari benua Tianyun kita. Tapi aku tidak bisa memberitahumu apakah dia benar-benar dari pemukiman manusia di luar tempat yang kita cari tahu selama ini." Wang Shu berbicara sambil mengingat kata-kata Fei Hung. "Kurasa dia bahkan bukan dari kota Tianyun kita. Dia menyebutkan bahwa dia hanya kehilangan arah. Tapi sebelum dia bertanya padaku, apa nama tempat ini? Sepertinya aku merasa dia muncul tiba-tiba entah dari mana."